KTP Indonesia apa KTP Hongkong sing elek iki mau? KTP Hongkong, Miss. Wah, ayo wis sekarang mulai. Kita punya rencana busuk tapi di live ini piye terusan? Aku ngomong ganti tenang suaraku. Iya ya punya rencana busuk tapi di live ini piye konsepnya iki ya? Padha karo ngomong ngaku si wong nek di live ya Allah. Tapi kan aku gak nyebut nama, Miss. Iya. Atur suwun Miss, wis begol iki saya tahan tembak angin. Lah iya kowe punya dua cara mah, Mbak ndelok damkar, ndelok damkar. Apa lebih baik kowe tanda tangan dadi ditodong majikane. Nggih, Ya aman lah. ya sehat selalu, Miss. Iya wes, I love you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi lho rek diomongi kowe ora percaya diomongi kene iki dijak kong kali kong mbak-mbak iki wis ngono kuwi penggayane mbak-mbak yo. Ngejaki kong kali kong mbek Miss Yuni ngono ki dosane ditanggung kamu kabeh kuwi rek. Lah kene ora? Ya ora? Dik kok kabeh lho. Ngomong aku sih berjamaah iki Jan. Apa iki? Gak paham aku. Pakai penggaris yang panjang dilaban lelet terus yo Mbak, tapi masalahnya wis keringetnya sak jagung jarene. Halo. Halo, selamat pagi, Miss. Selamat pagi, suaranya agak mana ya? Jauh dari anak keluar dari itu. Halo, udah salah, Miss. Rada jelas saya gimana aja. Miss, saya mau curhat, Miss, dan udah mentok ini. Mau curhat karena udah mentok, apanya yang mentok saya? Pikirannya wis mentok kan? Iya. Ini sih masalah pribadi ya, Miss. Ini kan dulu waktu saya sebelum berangkat ke Hongkong sekitar 2021 lah, ini kan masuk kontrak ketiga. Nah dulu aku waktu di PT itu kan punya teman dulu kan ex Taiwan, terus pindah ke Hongkong. Nah dulu waktu di Taiwan itu aku punya teman orang Magelang. Nah waktu itu dia datang ke tempatku. Nah dia posisi itu bawa bayi itu pusernya itu belum dipotong lah. Aku kan nggak tahu ya, Miss, namanya teman dari Taiwan tapi kenalin kayak di Facebook, tapi tahu tempatnya tapi alamat detailnya nggak tahu gitu, Miss. Anaknya perempuan. Nah waktu itu aku di PT. Nah di PT itu dititipin gitu, Miss. Nah dia katanya mau keluar tapi dia nggak kembali lagi, Miss. Nah waktu itu 10 hari atau 1 minggu itu
sama orang PT bahwa aku ada masalah, belum bisa terbang, aku minta waktu selama 2 minggu gimana gitu. Akhirnya PT mengiyakan gitu, nggak apa-apa. Oh maksudnya dulu kan masih ada COVID, jadi hotel masih susah gitu. Nah terus tadi urus-urus tak selamatin entah apa gitu, tak dititipin ke orang. Saya bilang gini, bisa mau nggak tak titip, temennya mau nggak tak titipin ini nanti per bulan kayak pampers, kayak susu, kayak baju semampune, tapi saya nggak menjanjikan, tapi semampune tak dikasih kayak susu kayak apa. Terus saya tertolak ya Miss kesini 2 tahun kan, udah 2 tahun saya pulang, tak tengok anak itu sudah umur 2 tahun lebih sedikit, kenal gitu. Terus saya berangkat untuk kontrak kedua, waktu 3 tahun dia butuh identitas untuk masuk PAUD, kan harus ada identitas. Akhirnya saya kesana kesini, alhamdulillah ada yang bantu. Terus tak diakui anak kandungku, aku ngomong sama keluarga, ada ini seperti ini gitu lah. Terus keluarga ya udah nggak apa-apa, misalkan yang seperti itu. Akhirnya dimasukin ke kakakku, jadi anak kandungku biar dapat identitas gitu Miss, biar dia bisa sekolah. Nah ini pas kemarin aku pulang gitu, kayak anaknya udah gede, dia tahu itu untuk kedepannya yuk, cara menjelaskan gimana ya Miss. Kok aku jadi bingung gitu loh Nek. Sekarang sih kayak yang masuk masih tak kasih uang, terus per bulannya dia semakin gede tetap tak kasih uang, tetap maksudnya aku tanggung jawab gitu Miss. Tapi untuk kedepannya menjelaskannya gimana ya Miss. Sedangkan saya sama pacar ini kemarin pas pulang itu memutuskan untuk tidak bareng gitu Miss. Terus itu atas nama siapa? Siapa nih? Anak itu atas nama anak kandungmu, tapi kan bapak ayah kan? Kan Pak Ayah nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Apa yang perlu kamu jelaskan? Ya enggak, tapi untuk kebalikan tetap saya takut ya Miss. Maksudnya tetap misalkan dia nanya sebenarnya siapa sih? Ceritakan kebenaran aja. Kalau dia udah nanya, tanyakan kebenaran aja. Kita nggak perlu berbelit-belit. Karena semakin kamu mengarang cerita, semakin kamu dibenturkan dengan pembohongan. Kalau saat ini bohong, besok ya bohong lagi. Ngerti nggak? Iya, nggak. Ya, kalau dia udah berani nanya, dia harus tahu dengan segala konsekuensinya. Saat dia nanya, otomatis secara langsung dan tidak langsung dewasa. Karena lebih baik kamu berkata jujur daripada orang lain yang terus meracuni pikirannya. Tetapi bagi saya adalah satu hal, kamu adalah seorang ibu yang baik. Betapa beratnya pengakuan itu kamu lakukan. Kamu tidak kenal siapa dia, dan kamu tidak salah. Perkara dia akan mengikuti jejak ibunya yang tidak tahu terima kasih, itu urusan dia sayang. Yang penting kamu dan dirimu dan keluargamu sudah melakukan yang terbaik versi kalian. Ngerti? Tidak perlu lolos sensor orang lain. Ngerti nggak? Ya orang lain mau memviralkan, mau nggak suka sama anakmu, ataupun anakmu suatu saat tidak berterima kasih sama kamu, itu urusan dia sama Tuhannya. Yang penting kamu pernah berjuang. Ngerti nggak? Iya. Jadi kalau suatu saat itu anak yang kamu rawat besar dan dia tidak tahu terima kasih, nggak usah nangis. Sama dengan ibunya yang tidak tahu terima kasih. Itu bukan tugasmu. Ngerti? Gak usah takut untuk menjelaskan siapa dirimu. Sebentar. Butiran Tebo, ini bukan anaknya dia, ini anak masih pacaran, posisi pacaran sama orang, dititipin bayi. Jadi bukannya anak ini, bukan anaknya dia. Terus saya kamu yang saya puisi aja sopan udah semua ngapusin dong, paham nggak dok? Jadi ini bukan anak dia sendiri, ini anak hebat yang dimana sebelum terbang ke Taiwan dititipin bayi masih orok itu masih sama pusernya. Jadi bukan anaknya dia, malah dia yang kebingungan ngangkat si anak ini, ngerti nggak? Jadi jangan sok tahuan ini ku ya kon jempol gak gelem, komennya gak jelas. Golek FYP ning sini tok ae.
Gak usah nangis loh, semangat. Iya nggak apa-apa nih saya sih, maksudnya biasa sih ya itu apa-apa. Cuma ini kayak bingung aja nanti ke depannya kayak gimana gitu ya, masa tahu dia ya sih. Ibaratnya saya ikhlas lahir batin gitu, cuma untuk ke depannya itu dia gimana gitu bingung. Soalnya dia itu sekarang udah mau 5 tahun ya, nggak kerasa dia udah mau 5 tahun. Ibu nih nggak ada kabar, harus gimana? Ya perawat juga tanya, ya perawat tahu kan, bukan saya. Jadi saya kayak dikejar suruh nyari ibunya. Dan ngapain kamu dikejar untuk cari ibunya sementara kamu tanggung jawab? Nah, iya makanya itu Miss, jadi kayak merasa gimana ya. Saya sih bilang, nah, misalkan sudah nggak sanggup, ya nggak apa-apa, nanti tak terlibat ke orang lain. Saya sih memang terakhir kemarin bilangnya seperti itu Miss, tapi dia bilang nggak apa-apa gitu. Cuma katanya sekarang 5 tahun itu, sekarang dia sudah kebanyakan diem gitu kalau lihat dia sama ibunya apa sama bapaknya gitu. Memang kemarin pas saya pulang itu tadi lihat ya seperti itu Miss. Ya nggak apa-apa, yang penting kita sebagai manusia memiliki nilai kemanusiaan, sudah membesarkan. Perkara dia tidak tahu terima kasih atau dia menyalahkan keadaan, dia juga tidak minta dilahirkan, bukan salah dia juga. Ngerti nggak? Jadi dalam hidup ini kita bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar. Dia masih beruntung ada ibu yang mau merawatnya, yang notabene bukan ibu kandung, ibu yang tidak pernah tahu siapa dirinya. Ngerti nggak? Iya, tapi suatu saat misalkan diambil orang itu kayak hati saya gitu kayak rasanya kayak nggak tega ya, biarpun dari bayi nggak masuk, tapi udah lihat sekarang sudah gede, sering kirim foto, sering kirim video gitu. Nah misalkan ada orang yang nggak mau ngasuh yang ini, nggak mau ngasuh, mau dikemanain gitu, kayak saya bingung Miss, maksudnya kasihan sama anaknya itu. Pasti ada tempat, ada cara. Tuhan pasti kasih jalan. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kan dia masih mau merawat toh. Dia masih mau merawat. Nah, kenapa sih kita kadang-kadang dengan nyaran itu? Ya karena memikirkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Siapa tahu dia mampu merawatnya. Iya, pikirannya jujur-jujur. Karena kita itu selalu berpikir tentang sesuatu yang tidak terjadi gitu loh. Kita itu nyumpeki pikiran kita dengan pikiran yang sebenarnya tidak pernah terjadi dalam hidup. Ngerti nggak? Karena selalu saya bilang bahwa rezeki itu ada bagian masing-masing, ada cara untuk keluar, ada cara untuk masuk. Tapi uang itu akan mencari Tuhan yang baik. Jadi, paham nggak? Karena banyak sekali orang itu yang mengasuh anak orang. Itu ibunya nggak tahu diri, bapaknya nggak tahu diri. Gitu naik suatu saat wes tua gak di rumah anaknya jadi sulapan, ditelantarkan anaknya jadi sulapan. Jadi memang dunia itu kita tidak perlu menghakimi. Kalau kita punya perasaan ya udah dibantu aja. Kalau nggak punya perasaan ya udah tinggalin aja, karena kita tidak berkewajiban dengan mereka, saya. Habis itu tetap diambil saya ya untuk ke depan rumah saya. Anak cuma satu aja. Nah itu rencana mau tetap nanti selepas aku pulang dari sini mau tak rawat semampu aku sebisa aku. Ya seperti yang di sini katakan, apapun yang kamu lakukan, Tuhan akan menjaganya dengan cinta, itu aja. Tuhan nggak akan izinkan umatnya yang melakukan kebaikan tersakiti, itu aja. Iya Miss. Terima kasih. Selagi kamu mampu jalani, nggak mampu tinggalkan. Dan nggak usah mikir penggantaran. Tapi cara meninggalkannya itu, misalnya sih nggak apa-apa ya, cuman yang masuk itu semakin kesini dia bilang anaknya semakin gede, kebutuhannya semakin gede, gitu ya tetap setiap tahunnya tak tambah. Saya maksudnya berapa banyak sih kamu kirim? Nah, misal yang untuk mulai tahun ini gitu ya, tahun yang kelima, masuk tahun kelima sudah tak kasih 2 juta. Nah, dulu memang kayak tempel, susu, sabun, baju itu dari saya semua. Dia masih tak kasih uang 1 juta ya. Untuk 1 juta itu untuk masuk apa dia sakit pergi ke dokter apa-apa, ini 1 juta. Nah ini udah memasuki tahun kelima, ini udah tak kasih 2 juta lebih Miss. Kadang 2 juta 200, kadang 2 juta, pokoknya nggak kurang dari 2 juta Miss. Ya udah. Yang tahun kelima kayaknya nggak segitu, kayaknya cukup gitu. Cukup kalau di kampung, di kampung cukup nggak? Iya, soalnya saya punya beban juga, anakku baru masuk kuliah mau 2 tahun ini, jadi nggak bisa kayak anakku terbagi sama itu
kehidupannya seperti ini gitu. Masalah rezeki nggak ada masalah, tapi masalah hidup Pak, masalah rumah tangga Bener negara. ya wis pindah negara salah pernah. Pindah nang nggon aku iso ora? Tapi kasihan anaknya enggak ya Miss, aku malas banget sih sama anaknya itu yang kecil. Maksudnya? Iya maksudnya nggak bisa ganti tak pindah ke orang lain gitu apa, malas untuk kedepannya dia gimana gitu Miss. Ya kan kita nggak tahu, daripada itu orangnya maksain kamu untuk kirim uang, ya wes kasih aku nggak minta uang 2 juta itu wes. Bagaimana? Hah? Saya masih gamis ini, tapi pada suatu saat anak itu tak rawat anaknya, aku pulang apa boleh bisa apa anaknya di gimana gitu Miss. Loh ya kurang ajar sih, kamu materi nesul kan adikku, tak kayak no adikku sing rumah adikku sing biaya adikku wes gede mau jaluk ya nesul lah rek. Tapi suatu saat aku pikir ketemu tapi gak kasihan tapi Boleh ketemu tapi lek gowo yo ojo no wong liya sing rumah sing biayai. Lha yo ojo dilempar ini semua amplonku yo. Iya. Iya tapi kan saya kan pingin dia Miss, maksudnya kasihan gitu barangkali. Maksudnya memang aku pingin ngerawat gak apa-apa, memang dari hati itu udah Ngerti sama dengan orang yang punya masalah keuangan nggak bisa ngerawat dikasih orang. Lah mbek wong wis dibiayai seumur hidup. Lah memang jalur nek mu cukup. Lah terus piye jajal? boleh ya Miss, enggak sih ya. Tapi Yo nggak adil buat saya adalah nggak adil buat orang lain juga gitu loh. Kowe ora gelem, ora kuat. Ya dijual uang, dibiayai terus mu cukup nek. Ya jangan ngejak guyon, dia mau ambil uang. ya enggak ya oh maksudnya tak pikir-pikir dulu lah ya Miss, ini cuma sekedar curhat Ya gak apa-apa kan curhat solusi ini tak amuni dong. iya Kayaknya aku, ini tak tampungnya, wes gak ada wong sing gelem rumah gak ada duit, tak jogo-jogone dhewe. Ayo, wong aku yang ngongkoni adikku apa ya gak bayar. bayar lo ya iya bisa ya tahu Ya aku sing biayai juga. Ya ora. Miss. Daripada ruwet-ruwet anakku gak ngerti piye. Melo Miss Uni didikane militer tapi salah sidik tamu. ya gak apa-apa kan di masa depannya dia Miss. Ya aku wis ora ngurus aku. Los aku soalnya. Miss makasih banget ya Miss. Ya wes, sono solusine kan. Ya wes, tak rawate pindah kakak langsung. Kan sekolah harus pindah kakak. Iya dia sekarang udah mau masuk PAUD di tahun ini, dia masuk PAUD. Kemarin masih apa gitu, terus sekarang udah mau masuk PAUD, katanya udah mau di mana PAUD kayak apa TK ya, masuk TK ya. Lah ya. Tak pikir-pikir dulu ya Miss, durasi waktu dulu deh. Misalkan yang masuk minta tuntutan terus dan kira-kira berat gitu daripada kedepannya berat terus ya, saya tak cari misi. Apa-apa. Kantor misi. Tak lihat dulu soalnya kan anakku juga sekolah kan butuh biaya banyak. Misalkan aku ditekan terus kan aku tidak bisa ya. Maksudnya misalkan 2.500.000 sih masih tak iya nih. Tapi misalkan lebih dari 2.500.000 kayaknya berat. Kayaknya saya sendiri berat gitu Miss. Soalnya baju masih ikut saya gitu Miss. Jadi misalkan 2,5 juta lebih berat, tapi misalkan masih 2.500.000 itu. Lah kan calonnya kamu pulang juga. Bagaimana dengan masa depan dia? Kamu punya anak yang sedang kuliah. Iya Miss, ya makanya itu semakin kesini kok. Sebentar. Iya. Mbak Kusnia, ini bukan anaknya dia Mbak Kusnia. Ini orang rawat anaknya orang yang dibuang. Jadi bukan anaknya dia. Dia sudah membiayai sampai 5 tahun. Jadi tolong dengarkan yang lengkap, ojo menghakimi. Jadi ini bukan anaknya Mbak Eki. Anaknya Mbak Eki masih siji kuliah wesna. Jadi ojo salah paham ya. Bukan anaknya dia, ini wong nemu anaknya wong orok iki lho. Dirawat 5 tahun, enggak gagal paham. Iya gitu janda, enggak didengerin netizen gak apa-apa bisa. Yo, didengar lah dengan FYP, Misuni FYP kan mereka nyeret-nyeret, seneng mereka FYP Pro. Saya sih udah dengerin tiap hari, tiap jam, tiap apa bisa udah paham, tapi nggak apa-apa sih konsekuensi dia. Karena memang umur
umur 5 tahun aja udah bebannya 2,5 juta. Bagaimana SMP SMA? Iya kayaknya ini makanya kemarin nggak mengeluh, tapi kok setelah aku pulang ke sini terus gitu kok kayaknya kanjuk dan kayak beban gitu. Misalnya kemarin dia tetap nggak tak pikir, cuman kan dia tak pikir lagi wah anakku kuliah masih baru 2 tahun, masih 2 tahun lagi, terus dia beban tambah banyak gitu. Kayaknya aku sendiri gitu tanpa bantuan orang lain kayaknya nggak mampu deh, misalkan harus segitu gitu. Padahal ya memang nggak banyak ya sih, cukup lah ya, cuman kayaknya untuk kedepannya terus menerus seperti itu kayaknya nggak cukup. Soalnya takutnya saya sakit apa saya nggak bisa cari uang untuk kedepannya gimana gitu Miss. Kalau Miss Yuni sekarang beban, kalau berbicara dengan beban ya, anak saya juga kuliah, anak saya satunya lagi SMP di Malang. Per bulannya itu saya juga banyak, tetapi saya percaya setiap orang itu membawa bebannya sendiri, membawa rezekinya sendiri. Saya bukan orang kaya, tapi kalau hanya untuk makan saja kita cukup. Iya, kalau misi tetap ya ada suami, ada anak-anak sih pada makan nenek kayak saya, maaf ya bisa saya misalkan 100 perak pun nggak ada uang dari luar, jadi mengandalkan keringatku sendiri gitu Miss. Maksudnya jadi pikirannya itu ke situ. Saya mau sakit ya ibaratnya dirasa sendiri, mau makan ya tergantung saya sendiri, anak mau makan ya tergantung saya sendiri, nggak makan ya tergantung saya sendiri gitu. Misalkan pikirannya itu terlalu jauh, misalkan saya sakit apa saya gimana nggak di sini untuk kisah kelanjutan hidup ke depannya kayak gimana gitu Miss. Sedangkan saya sudah peduli-pedulikan dia, udah tak masukin ke kakak, udah nggak peduli ibaratnya di kampung itu anak siapa mau gimana gitu, yang tahu persis itu kan PT, yang tahu persis itu keadaannya di PT. Orang lain sih nggak ada yang tahu. Yang di sini selalu bilang hidup kita tidak perlu lolos sensor orang lain. Iya. Di sini udah mengingatkan orang lain mengatakan apapun, dia nggak perlu lolos sensor hidup orang lain. Kamu punya hidup sendiri yang highlight cuman 1 menit kok, sementara hidup ini 24 jam, ya kan? Iya Miss. Kadang yang bingungnya di situ ya kadang bingung sendiri, yang belum terjadi sudah dipikirkan untuk bisa lanjutnya hidupnya gimana. Dan itulah yang akan membuat orang depresi, enggak? Sesuatu yang belum terjadi, kamu udah mikirin secara frontal. Dan otak kamu tuh nggak mampu sayang. Nggak mampu berapa hari kayak saya nggak pernah tidur. Kalau malam kalau tidur itu ya selesai kerja di sini jam 11 malam, setengah 12 bisa tidur itu setengah 4. Udah ngantuk, udah paling cepat itu jam 3. Pengen tidur malam gitu aja nggak bisa Miss, karena memang pikirannya untuk kedepannya seperti apa, yang akan terjadi gimana gitu. Jadi bingung Miss. Ini untuk bulan ini lah, bulan-bulan. Tapi di Indonesia itu banyak orang yang gajinya cuma 600, 1 juta cukup tuh untuk kehidupannya. Kenapa ini orang ngerawat 1 anak 2 juta aja nggak cukup ya? Saya nggak tahu ya. Saya jadi seujung sendiri kayak diperalat kok kayak gini, tapi ya untung dia masih mau merawat. Jadi pikirannya tuh untung masih ada dia yang merawat, kalau nggak siapa yang merawat gitu. Soalnya itu dulu aku pernah ya mau tak dimasukin ke Dinsos juga, tapi memang itu susah banget ini sebenarnya. Mana aku dulu di Hongkong visa sudah turun, harus berangkat, jadi mau nggak mau ya tetap tak rawat gitu. Nah sekarang jadinya kayak gini, tahun kelima ini yang mendekati tahun kelima ini, dari bulan Januari saya bikin aku pusing minta lebih terus itu. Dan dulu dari susu, dari pampers tak diituin semua, cuma tak dikasih 1 juta. Dia diem 1 juta itu buat ngasuh karena dia mau nggak apa-apa, saling tolong menolong. Terus aku bilang oke iya, tapi untuk kesini. Iya sebenarnya kamu kasih kabar aja kalau sama nggak sanggup mbak mau diambil Miss Yuni, selesai, itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau dia suatu saat kayak mau naikin harga atau apapun ya udah, kamu bilang ya udah tak kasihkan Miss Yuni. Kan sebenarnya itu adalah pendapatan buat dia. Jadi kalau dia yang merawat udah nggak mampu ya bilang aja. Sebenarnya hidup ini harus satset ya gitu aja. Tapi untuk kedepannya udah gede nengok gitu, nggak sekali-kali kita di tempat itu anak gede itu boleh sekali-kali gitu. Aku nggak minta dia misalkan boleh silakan. Misalkan mau dipindah kakak nggak apa-apa. Ini kalau misalkan
tidak dilarang untuk kentut, tidak dilarang untuk berkembang biak. Itu adalah hak asasi kalian. Tetapi seorang anak juga memiliki hak asasi untuk tumbuh dewasa dan memiliki cinta keluarga. Makanya kan saya selalu bilang, kenapa Miss Yuni angkat kasus-kasus seperti ini? Ya biar matamu itu kerorek. Biar kalian itu nggak cerongoan, aromano, dangak-dangak langsung dicepno. Ya konten-konten saya memang sudah nggak jelas ini arahnya mau kemana. Terserah mau bilang edukasi, mau dibilang aib, orang urus dirimu. Karena hidup saya tidak perlu lulus sensor kalian. Yang penting saya menyampaikan berdasarkan fakta. Suka ya silakan, nggak suka ya silakan. Iya kan? Nyatanya setiap kali saya itu, kamu kan bisa FYP toh, kamu kan bisa gajian toh. Iya benar. Mau menggiring opini apapun, kamu masih dapat rezeki dari cangkem saya. Mau ngeloknya saya model apapun, kamu masih tetap ambil rezeki dari saya. Ya, terserah. Nyatanya kamu FYP YouTube dowe no, melihat rai-raiku ngene iki, ya benar. Ibu kandungnya yang membuang akan menyesal. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita tidak pernah ingin menghakimi siapapun. Jika anak itu akan tumbuh dewasa, dia mencari, itu berarti anak itu punya power yang sungguh luar biasa. Kalau saya akan mendidik dia untuk dia sukses, biar dunia lain melihat bahwa anak yang dibuang masih punya masa depan. Siapa tahu itu adalah anak-anak calon gubernur, atau anak itu adalah calon dari pejabat-pejabat tinggi. Kita nggak tahu. Benih yang kalian buang itu nggak tahu besarnya akan jadi apa. Jadi jangan pernah merendahkan seseorang dari masa lalunya. Saya lebih menghargai orang lain karena masa lalunya. Saya nggak peduli saya dimanfaatkan atau seperti apa dan bagaimana. Sekali lagi, selagi kamu bermanfaat, seseorang akan lebih bermanfaat. Calon presiden Misno, yo jok terlalu tinggi deh, kesamplok helikopter Yunko. Sangat setuju anak itu Miss nggak berdosa. Iya, dia nggak berdosa dan dia nggak tahu apa-apa. Tetapi saat dia sudah dirawat oleh orang yang tidak pernah kenal dia, dan suatu saat dia besarnya tidak tahu diri, itu dosa dia. Iya kan? Jadi anak itu nggak ada dosa dan nggak ada salah. Bagi saya seseorang anak, kehadiran seorang anak adalah anugerah. Itu anugerah yang sungguh luar biasa, kekuatan yang sungguh luar biasa. Saya ditinggal meninggal oleh adik saya, ya, tinggalkan anak yang bagi saya sungguh luar biasa pinternya. Dan kemarin dia pulang, karena saya selalu exchange dengan anak saya, teman-teman ya. Saya itu selalu melakukan exchange. Saya akan berikan sesuatu kalau kamu bisa memberi ke saya sesuatu. Kenapa mama begitu kejam? Ya memang seperti itu perilaku saya. Jika kamu menginginkan sesuatu, kasih saya sesuatu. Dan itu dilakukan oleh Mimi. Mimi memberikan medali emas ke saya. Dia minta apa saya akan kasihkan. Begitu juga dengan anak saya yang cowok. Anak saya yang cowok kemarin dapat medali perak saat ikut pencak silat dan dia memenangkan medali perak. Apa yang dia minta? Mama, aku ingin naik gunung. Aku udah buktikan sama mama, aku punya medali perak 5. Saya izinkan. Dari dulu dia pingin naik gunung, pingin hiking. Saya bilang nggak boleh. Fokus belajarmu dulu. Jadi ada exchange yang harus kamu bayar ke saya. Jadi ada sesuatu yang harus kamu balikin ke saya dulu sebelum saya memberikan sesuatu pada kamu. Karena asas hidup ini tidak semudah yang kamu minta. Benar nggak sih? Setuju nggak sih? Jadi saya nggak akan memberikan pendidikan dan lainnya itu memang kewajiban seorang orang tua untuk memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak. Tetapi jika kamu membutuhkan sesuatu yang lebih dan belum tentu saya mampu, saya bilang exchange. Kamu memberikan saya apa, saya minta apa. Jadi berkali-kali pulang itu selalu bilang, mama aku mau hiking, nggak bisa. Nggak ada sesuatu yang kamu kasihkan ke saya, nggak boleh. Karena untuk hiking anak zaman sekarang sama hiking anak zaman bahlul itu beda. Kalau zaman saya hiking itu modalkan bensin aja. Kita modal bensin aja. Anak sekarang enggak. Modalnya macam-macam. Sepatunya mahal, terus tasnya itu bawanya apa, naik mobil apa. Jadi kalau zaman dulu saya hiking itu enggak modal banyak banget. Anak sekarang modalnya banyak banget untuk hiking aja. Kalau saya dulu modal bensin, itu ada kelantran kemana-mana, naik pickup, naik sembarang barang. Banjarnegara di Mbak tempatnya, take and give me, iya betul.
Jadi saya ada mutual agreement dengan anak-anak saya. Jadi kalau dia tidak setuju ataupun dia tidak suka, nggak apa-apa, maka kamu nggak mendapatkan kespesialan apapun. Anak saya yang cowok, Koko Thomas sama. Dia tidak bisa memberikan apapun, ya udah, selesai. Ketinggalan pesawat ya apa sih?